Ada satu jenis kabar yang bisa membuat rumah pensiunan tiba-tiba terasa lebih sunyi, bukan karena tidak ada suara, bukan karena tidak ada aktivitas, tetapi karena begitu nama Taspen disebut, banyak hati langsung berhenti sejenak. Seorang pensiunan mungkin sedang menyapu halaman, seorang ibu pensiunan mungkin sedang menyiapkan teh pagi, ada yang baru selesai salat, ada yang baru membuka ponsel, ada yang hanya membaca pesan di grup tanpa ikut menulis apapun. Lalu muncul kalimat, Taspen jadi perhatian 5 Mei. Pensiunan diminta jangan panik dulu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi efeknya tidak sederhana. Karena bagi pensiunan, Taspen bukan nama asing. Taspen sering dikaitkan dengan hak, pembayaran, layanan data, dan rasa aman di masa tua. Maka ketika muncul tanggal tertentu dan kata jangan panik, pikiran langsung bergerak. Ada apa? Apakah ada perubahan? Apakah ada kendala? Apakah ada jadwal? Apakah rekening aman? Apakah hak pensiun tetap berjalan? Tapi Bapak dan Ibu, justru karena kabar seperti ini menyentuh hal yang sangat penting, kita tidak boleh terburu-buru. Hari ini kita bahas dengan tenang, dengan rasa hormat, dan dengan satu pegangan utama. Jangan panik sebelum jelas sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua dalam urusan keuangan, administrasi, dan informasi. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dari kabar-kabar yang membingungkan. Semoga yang sedang menunggu kepastian diberi kesabaran. Semoga yang sedang mengatur kebutuhan rumah diberi kemudahan. Dan semoga setiap informasi yang masuk ke ponsel Bapak dan Ibu tidak menjadi sumber ketakutan, tetapi menjadi jalan untuk lebih waspada dan lebih bijak. Hari ini kita membahas judul Taspen jadi perhatian 5 Mei, pensiunan diminta jangan panik dulu. Dari awal kita perlu bersikap jujur. Judul ini tidak boleh kita perlakukan sebagai kepastian bahwa ada keputusan baru, pencairan baru, gangguan besar, atau perubahan resmi tertentu. Selama belum ada keterangan resmi yang jelas, kita tidak boleh menyimpulkan berlebihan. Kita juga tidak akan menyebut angka, tanggal pembayaran, atau aturan tertentu sebagai fakta kalau tidak ada dasar yang pasti dari judul ini. Yang akan kita lakukan adalah membaca suasananya. Mengapa nama Taspen bisa menjadi perhatian? Mengapa pensiunan diminta jangan panik? Apa yang harus dilakukan kalau mendengar kabar seperti ini? Apa yang perlu dicek? Dan bagaimana melindungi diri dari rumor, pesan palsu, link mencurigakan, atau orang yang mengaku-ngaku petugas? Karena Bapak dan Ibu layak mendapatkan penjelasan yang menenangkan, bukan sekadar kabar yang membuat jantung berdebar. Grit. Bapak dan Ibu, mengapa kabar tentang Taspen bisa langsung menjadi perhatian besar? Karena bagi banyak pensiunan, Taspen bukan sekadar lembaga yang namanya pernah didengar. Dalam pikiran banyak orang, Taspen berkaitan dengan masa tua, hak pensiun, layanan pensiunan, administrasi, dan rasa aman setelah puluhan tahun bekerja. Maka ketika nama itu muncul bersamaan dengan tanggal tertentu, apalagi dengan kalimat jangan panik dulu, wajar jika banyak orang langsung bertanya-tanya. Namun yang perlu kita pahami, rasa panik sering muncul bukan hanya karena ada masalah besar. Rasa panik kadang muncul karena informasi tidak lengkap. Orang hanya membaca sebagian kalimat, mendengar potongan kabar, melihat judul yang kuat, lalu pikiran mengisi sendiri bagian yang kosong. Misalnya ada yang membaca Taspen jadi perhatian. Lalu ia berpikir, apakah ada kendala pembayaran? Ada yang membaca 5 Mei. Lalu ia berpikir, apakah ada jadwal penting? Ada yang membaca, jangan panik, jangan. Lalu ia justru semakin panik, karena kata itu terasa seperti tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, padahal belum tentu. Itulah bahayanya informasi setengah matang, belum tentu salah, tetapi belum cukup untuk dijadikan kesimpulan. Bagi pensiunan, kesimpulan yang salah bisa membawa dampak nyata. Kalau mengira ada gangguan, hati menjadi gelisah. Kalau mengira ada pencairan, harapan bisa naik terlalu tinggi. Kalau mengira harus daftar ulang, mungkin langsung mencari link. Kalau mengira data bermasalah, bisa mudah percaya kepada orang yang menawarkan bantuan palsu. Masalahnya bukan cuma soal informasi, masalahnya adalah hidup sehari-hari. Uang pensiun sering sudah memiliki tugas sebelum masuk rekening. Ada kebutuhan dapur, ada obat, ada kontrol kesehatan, ada tagihan, ada iuran, ada kebutuhan pasangan, ada cucu yang kadang datang dengan kebutuhan kecil namun menyentuh hati.
Maka ketika muncul kabar tentang lembaga yang berkaitan dengan pensiun, hati pensiunan tidak bisa benar-benar santai. Disinilah kita harus sangat hati-hati. Kabar seperti ini punya dua sisi. Di satu sisi, ia bisa menjadi pengingat agar pensiunan memeriksa informasi dengan benar. Di sisi lain, kalau disampaikan secara tidak bertanggung jawab, ia bisa membuat orang tua cemas, kecewa, atau bahkan tertipu. Karena itu, taruhan besarnya hari ini adalah ketenangan Bapak dan Ibu. Bukan hanya apakah ada kabar tertentu pada 5 Mei, bukan hanya apakah rekening perlu dicek, tetapi apakah Bapak dan Ibu bisa tetap berpikir jernih ketika nama Taspen sedang ramai dibicarakan. Kita boleh waspada, tapi jangan panik. Kita boleh mengikuti perkembangan, tapi jangan percaya buta. Kita boleh bertanya, tapi jangan menyerahkan data pribadi kepada orang yang tidak jelas. Itulah sikap yang paling aman. Mari kita pahami konteks ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Judul mengatakan bahwa Taspen menjadi perhatian pada 5 Mei dan pensiunan diminta jangan panik dulu. Dari kalimat ini, ada beberapa hal yang bisa kita baca. Pertama, ada perhatian publik atau perhatian pensiunan terhadap Taspen. Kedua, ada tanggal tertentu yang disebut, yaitu 5 Mei. Ketiga, ada imbauan emosional. Jangan panik dulu. Namun kita harus tegas membedakan antara perhatian dan kepastian. Jika sesuatu menjadi perhatian, itu tidak otomatis berarti ada masalah resmi. Bisa saja banyak orang sedang membicarakan, bisa saja ada rumor yang beredar, bisa saja ada pertanyaan tentang jadwal, bisa saja ada kebutuhan untuk verifikasi, bisa juga hanya karena sebuah kabar viral membuat orang ramai menunggu penjelasan. Kata jangan panik dulu juga perlu dibaca dengan hati-hati. Kalimat itu bisa berarti masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu informasi jelas. Bisa juga berarti ada isu yang beredar dan perlu diluruskan. Tetapi kalimat itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ada gangguan besar atau perubahan mendadak. Jadi dalam pembahasan ini, kita harus membagi informasi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah fakta. Fakta berarti informasi yang bisa diverifikasi dari sumber resmi, kanal layanan resmi, dokumen sah, atau pemberitahuan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah rumor. Rumor berarti kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Misalnya, katanya ada perubahan, katanya tanggal 5 Mei penting, atau katanya semua pensiunan harus melakukan sesuatu. Kalau sumbernya tidak jelas, jangan jadikan fakta. Yang ketiga adalah asumsi. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau kebiasaan. Misalnya, karena ada tanggal tertentu yang biasanya dianggap penting oleh sebagian pensiunan, maka orang mengira akan terjadi sesuatu. Asumsi bisa masuk akal, tetapi tetap bukan kepastian. Yang keempat adalah simulasi. Simulasi adalah contoh untuk memahami kemungkinan. Kalau ada yang membuat contoh hitungan, contoh dampak, atau contoh skenario, itu bukan berarti angka atau kejadian tersebut pasti terjadi. Yang kelima adalah pembahasan kebijakan. Ini berarti ada wacana atau diskusi. Namun wacana belum tentu menjadi aturan. Diskusi belum tentu menjadi keputusan. Usulan belum tentu menjadi pembayaran. Kebingungan biasanya terjadi karena semua kategori ini tercampur. Satu orang menyebut rumor, orang lain mengira fakta. Satu orang membuat simulasi, orang lain mengira nominal resmi. Satu orang berbicara tentang kemungkinan, orang lain menyebarkannya sebagai kepastian. Bapak dan Ibu dalam urusan pensiun, satu kata bisa mengubah suasana hati. Mungkin berbeda dengan pasti, dibahas berbeda dengan ditetapkan, ramai berbeda dengan resmi, perhatian berbeda dengan perubahan. Karena itu, konteks yang paling sehat adalah begini. Ketika Taspen menjadi perhatian pada 5 Mei, kita perlu waspada tetapi tidak panik. Kita perlu mencari sumber yang jelas, tetapi tidak terburu-buru percaya pada pesan berantai. Kita perlu melindungi data pribadi, tetapi tidak perlu merasa takut berlebihan. Ketenangan bukan berarti tidak peduli. Ketenangan berarti peduli dengan cara yang benar. Sekarang kita masuk ke bagian utama. Apa saja yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika Taspen menjadi perhatian dan pensiunan diminta jangan panik dulu. Pertama, nama Taspen sering membuat pensiunan langsung memikirkan hak bulanan. Ini sangat wajar. Setelah seseorang pensiun, urusan hak pensiun menjadi bagian penting dari kehidupan. Bagi banyak orang, pembayaran pensiun adalah sumber utama untuk menjalani hari. Dari situlah kebutuhan rumah diatur. Dari situlah biaya obat dibayar. Dari situlah ada sedikit ruang untuk membantu keluarga. Maka ketika ada kabar yang menyebut Taspen, pikiran langsung terhubung ke rekening.
Apakah pembayaran aman? Apakah jadwal tetap? Apakah ada perubahan layanan? Apakah ada kewajiban baru? Apakah data harus dicek? Pertanyaan seperti itu tidak salah. Yang perlu dijaga adalah cara menjawabnya. Jangan menjawab pertanyaan besar dengan rumor kecil. Jangan menyimpulkan terlalu cepat hanya dari judul. Jangan menjadikan komentar orang lain sebagai pengganti sumber resmi. Kedua, tanggal 5 Mei bisa menjadi sorotan karena orang sedang mencari kepastian. Tanggal tertentu sering menjadi penting bagi pensiunan karena berkaitan dengan pola keuangan. Banyak bapak dan ibu mengatur uang berdasarkan tanggal. Kapan uang masuk, kapan membayar listrik, kapan membeli obat, kapan belanja bulanan, kapan menyisihkan untuk cucu. Kalau ada kabar pada tanggal tertentu, wajar jika orang memperhatikan. Tetapi perhatian bukan berarti kepastian. Misalnya, jika ada banyak orang bertanya tentang 5 Mei, itu menunjukkan adanya rasa ingin tahu. Namun rasa ingin tahu tidak sama dengan pengumuman resmi. Ketiga, imbauan jangan panik harus dipahami sebagai ajakan untuk memeriksa, bukan alasan untuk takut. Kadang kata jangan panik justru membuat orang panik, karena orang bertanya, kenapa harus dibilang jangan panik, berarti ada apa? Tapi sebenarnya dalam situasi informasi yang ramai, kalimat jangan panik bisa menjadi pengingat agar tidak terbawa emosi. Jangan panik berarti jangan langsung percaya. Jangan panik berarti jangan langsung klik link. Jangan panik berarti jangan langsung membagikan kabar. Jangan panik berarti jangan langsung berpikir hak bapak dan ibu hilang. Jangan panik berarti tarik napas dulu, cari sumber resmi, dan cek dengan tenang. Keempat, banyak kabar pensiun menjadi heboh karena orang mencampur pengalaman pribadi dengan informasi umum. Misalnya, ada seorang pensiunan yang mengalami kendala layanan. Lalu ia menulis di grup, orang lain membaca dan mengira semua pensiunan mengalami hal yang sama. Atau ada seseorang menerima transfer tertentu. Lalu kabar menyebar seolah semua orang akan menerima, atau ada yang mendengar informasi dari satu daerah. Lalu dianggap berlaku nasional, padahal dalam urusan administrasi dan pembayaran kondisi setiap orang bisa berbeda. Ada yang berkaitan dengan data pribadi, ada yang berkaitan dengan bank, ada yang berkaitan dengan status keluarga, ada yang berkaitan dengan jenis hak, ada yang hanya terjadi pada sebagian orang. Jadi jangan cepat menyimpulkan dari satu cerita, dengarkan, tetapi verifikasi. Kelima, isu taspen bisa menjadi pintu masuk penipuan jika pensiunan tidak hati-hati. Ini sangat penting. Ketika sebuah lembaga resmi menjadi perhatian publik, penipu sering memanfaatkan nama itu. Mereka bisa mengaku sebagai petugas, mengirim pesan yang terlihat formal, memakai logo, mengirim link, meminta data, mengatakan ada pembaruan, mengatakan harus verifikasi, mengatakan dana bisa tertunda kalau tidak segera mengisi formulir. Bapak dan Ibu, mohon dengarkan baik-baik. Jangan pernah memberikan PIN, password, kode OTP, atau data rahasia kepada siapapun. Jangan menyerahkan foto kartu identitas atau data rekening melalui link yang tidak jelas. Jangan membayar biaya administrasi ke rekening pribadi agar hak pensiun diproses. Jangan percaya pada nomor asing yang mengancam bahwa dana akan diblokir jika tidak segera mengikuti instruksi. Informasi resmi tidak seharusnya meminta rahasia perbankan Bapak dan Ibu. Keenam, keluarga harus ikut menjadi pelindung, bukan hanya penonton. Anak dan cucu sering lebih paham teknologi, tetapi kadang mereka terlalu cepat menganggap kekhawatiran orang tua sebagai hal sepele. Ah, itu hoax. Sudah, jangan dipercaya. Bapak ini gampang panik, Ibu kok percaya begitu? Kalimat seperti itu mungkin benar maksudnya, tetapi bisa melukai. Orang tua bukan ingin merepotkan, mereka hanya ingin memastikan haknya aman. Mereka hanya ingin tidak salah langkah, mereka hanya ingin memahami informasi yang datang terlalu cepat. Lebih baik dampingi dengan lembut, katakan kita cek sama-sama, ya jangan klik dulu, kita cari sumber resminya. Kalau ada yang minta OTP, jangan diberikan. Sikap seperti ini membuat pensiunan merasa dihargai. Ketujuh, jangan membuat keputusan keuangan dari kabar yang belum pasti. Ini sering terjadi tanpa disadari. Ada kabar tentang uang atau jadwal, lalu seseorang mulai menyusun rencana, ingin membayar utang, ingin membeli barang, ingin membantu anak, ingin meminjam dulu karena mengira nanti akan ada dana masuk. Padahal kalau kabar itu belum resmi,
Keputusan seperti ini berisiko. Jangan berutang berdasarkan rumor. Jangan berjanji memberikan uang berdasarkan kabar yang belum jelas. Jangan mengubah rencana penting hanya karena sebuah pesan viral. Dalam keuangan pensiun, lebih baik bergerak pelan tetapi aman daripada cepat tetapi salah. Kedelapan, cek rekening boleh, tetapi jangan sampai menjadi sumber kecemasan. Banyak pensiunan ketika mendengar kabar langsung membuka mobile banking atau pergi ke ATM. Itu tidak salah, mengecek rekening adalah hak. Namun jangan dilakukan berkali-kali sampai hati gelisah. Jika belum ada perubahan, jangan langsung berpikir buruk. Jika ada transaksi masuk, periksa keterangannya dengan tenang dan jangan membagikan tangkapan layar saldo ke grup. Meskipun niatnya memberi informasi, data pribadi bisa terlihat. Orang lain juga bisa salah menafsirkan. Lebih aman menyampaikan secara umum tanpa membuka detail rekening. Kesembilan, informasi resmi biasanya punya ciri yang lebih jelas. Informasi resmi biasanya tidak memaksa dengan kata-kata panik, tidak meminta rahasia pribadi, tidak menyuruh transfer ke rekening pribadi, tidak melarang bapak dan ibu bertanya kepada keluarga, tidak membuat ancaman berlebihan seperti kalau tidak klik sekarang hak hilang. Sebaliknya pesan mencurigakan sering memakai tekanan waktu. Harus sekarang. Terakhir hari ini, jangan sampai terlambat. Segera kirim kode. Jangan beritahu siapapun. Kalau ada pesan seperti itu berhenti, jangan lanjutkan. Kesepuluh, jangan biarkan kabar ramai menghapus rasa hormat terhadap diri sendiri. Bapak dan ibu sudah melalui banyak hal, bekerja puluhan tahun, melayani, mengabdi, membesarkan keluarga, menghadapi perubahan zaman. Jangan biarkan satu pesan tidak jelas membuat bapak dan ibu merasa takut berlebihan atau merasa tidak berdaya. Waspada itu perlu, tapi panik tidak membantu. Bertanya itu baik, tapi percaya kepada orang asing tidak aman. Berharap itu manusiawi, tapi harapan harus dijaga dengan informasi yang benar. Kalau taspen menjadi perhatian, sikap terbaik adalah bukan panik. Sikap terbaik adalah tenang, cek sumber resmi, lindungi data, dan jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Sekarang kita lakukan reality check yang tegas, tetapi tetap menenangkan. Apa yang bisa disebut fakta? Fakta adalah informasi yang berasal dari sumber resmi atau dapat diverifikasi dengan jelas. Jika ada pemberitahuan dari kanal resmi, layanan resmi, atau dokumen sah, barulah informasi itu bisa dijadikan pegangan. Kalau hanya berasal dari pesan berantai, komentar, atau cerita katanya, itu belum cukup. Apa yang disebut rumor? Rumor adalah kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Misalnya ada yang menulis, 5 Mei ada masalah. Semua pensiunan harus cek data, atau uang akan tertahan jika tidak daftar. Jika tidak ada bukti resmi, anggap sebagai rumor sampai terbukti. Apa yang disebut asumsi? Asumsi adalah dugaan. Bisa jadi dugaan berdasarkan kebiasaan pembayaran, pengalaman bulan sebelumnya, atau pola yang pernah terjadi. Asumsi boleh menjadi bahan pertanyaan, tetapi tidak boleh dijadikan kepastian. Apa yang disebut penipuan potensial? Jika ada pesan memakai nama taspen atau lembaga apapun lalu meminta PIN, OTP, password, nomor kartu, data mobile banking, foto KTP melalui link tidak jelas, atau biaya administrasi ke rekening pribadi, itu harus dianggap sebagai tanda bahaya. Bapak dan Ibu jangan menunggu sampai rugi baru sadar, lebih baik curiga sejak awal terhadap permintaan yang tidak wajar. Kemudian hati-hati dengan gambar atau surat yang tampak resmi. Sekarang orang bisa membuat desain yang mirip pengumuman. Ada logo, ada kop surat, ada bahasa formal, tapi itu belum tentu asli. Jangan hanya percaya pada tampilan, periksa sumbernya. Hati-hati juga dengan nomor WhatsApp yang mengaku petugas. Penipu bisa memakai foto profil yang terlihat resmi. Mereka bisa menyapa dengan sopan. Mereka bisa tahu nama bapak dan ibu dari data yang bocor atau dari media sosial. Tetapi pengetahuan mereka tentang nama bukan bukti bahwa mereka resmi. Jangan mudah terpengaruh oleh ancaman. Misalnya, kalau tidak verifikasi hari ini, pensiun dihentikan. Kalimat seperti ini dirancang untuk membuat bapak dan ibu takut. Jika benar ada urusan administrasi resmi, biasanya ada prosedur yang jelas, tidak melalui ancaman pribadi dari nomor asing. Jangan mudah tergoda oleh janji, misalnya ada tambahan, tapi harus aktifkan dulu, ada uang masuk, tapi harus bayar dulu, atau bisa dipercepat kalau kirim data. Janji seperti ini juga berbahaya. Ingat, penipuan biasanya memakai dua pintu. Ketakutan dan harapan. Mereka menakuti agar kita cepat menurut atau menjanjikan sesuatu agar kita cepat percaya. Karena itu, saat mendengar kabar 5 Mei dan taspen jadi perhatian,
Jangan bertanya hanya, benarkah ada apa? Tetapi juga tanya, apakah ada pihak yang mencoba memanfaatkan kecemasan ini? Jika ada link mencurigakan, jangan klik. Jika ada permintaan data, jangan berikan. Jika ada instruksi transfer, jangan lakukan. Jika ada kabar belum jelas, jangan sebarkan. Jika ragu, tanyakan kepada keluarga atau kanal resmi. Reality check ini bukan untuk membuat Bapak dan Ibu takut. Justru ini agar Bapak dan Ibu tidak mudah ditakut-takuti. Pensiunan yang tenang dan paham akan lebih sulit menjadi korban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita melihat sisi manusiawi dari semua ini. Ketika kita membahas taspen, pensiun, jadwal, data, atau rekening, kadang kita lupa bahwa di balik istilah-istilah itu ada kehidupan nyata. Ada orang tua yang sudah tidak sekuat dulu, ada tangan yang dulu menandatangani banyak berkas, kini kadang gemetar memegang ponsel. Ada mata yang dulu membaca dokumen panjang, kini harus memakai kacamata tebal untuk membaca pesan kecil di layar. Ada bapak yang dulu setiap pagi memakai seragam, berangkat dengan tanggung jawab, pulang membawa lelah yang jarang diceritakan. Ada ibu yang dulu bekerja sambil mengurus rumah, membagi waktu antara pelayanan publik dan keluarga. Ada yang bertugas jauh dari rumah. Ada yang pernah menahan sakit demi menyelesaikan pekerjaan. Ada yang menghabiskan masa mudanya untuk sistem, masyarakat, dan negara, lalu datang masa pensiun. Banyak orang mengira masa pensiun hanya istirahat, padahal masa pensiun punya tantangan yang berbeda. Tantangan mengatur penghasilan tetap, tantangan menjaga kesehatan, tantangan menerima bahwa peran sosial berubah, tantangan tetap merasa berguna ketika tidak lagi aktif bekerja. Di masa ini, uang pensiun bukan sekadar uang. Ia menjadi simbol kemandirian. Ia membuat bapak dan ibu bisa membeli obat tanpa selalu meminta, bisa membayar kebutuhan rumah, bisa memberi sedikit kepada cucu, bisa tetap merasa punya kendali atas hidup sendiri. Karena itu, kabar yang menyentuh urusan pensiun terasa sangat dalam. Kalau ada isu, hati mudah gelisah. Kalau ada harapan, hati mudah naik. Kalau ada ketidakjelasan, tidur bisa terganggu. Dan disinilah kita semua, termasuk pembuat konten, keluarga, dan masyarakat, harus punya rasa hormat. Jangan menjadikan pensiunan sebagai sasaran kabar sensasional. Jangan memakai nama lembaga dan tanggal tertentu untuk membuat orang tua cemas tanpa penjelasan. Jangan memancing kepanikan hanya demi perhatian. Bapak dan Ibu tidak layak diperlakukan seperti itu. Pensiunan layak mendapatkan informasi yang tenang, layak mendapatkan bahasa yang jelas, layak mendapatkan peringatan yang melindungi, bukan menakuti. Layak mendapatkan keluarga yang mau membantu, bukan memarahi. Untuk anak dan cucu yang menonton, dengarkan baik-baik. Ketika orang tua bertanya berkali-kali tentang kabar yang sama, itu bukan karena mereka ingin mengganggu. Mungkin mereka takut salah klik. Mungkin mereka takut haknya terganggu. Mungkin mereka takut menjadi beban. Mungkin mereka hanya butuh seseorang yang bisa mengatakan, ya tenang, kita cek bersama. Satu kalimat lembut bisa menjadi obat bagi kecemasan orang tua. Dan untuk bapak dan ibu pensiunan, jangan merasa rendah jika perlu bantuan. Dunia digital memang berubah cepat. Meminta bantuan bukan tanda lemah, justru itu tanda bijak. Yang penting, minta bantuan kepada orang yang benar-benar dipercaya. Jangan biarkan rasa malu membuat bapak dan ibu menghadapi kabar membingungkan sendirian. Karena masa tua seharusnya bukan masa untuk ditakut-takuti. Masa tua seharusnya menjadi masa yang lebih damai, lebih dihormati, dan lebih dilindungi. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan jika mendengar kabar bahwa taspen menjadi perhatian pada 5 Mei? Pertama, jangan langsung panik, ambil jeda, tarik napas. Jangan membuat keputusan ketika hati sedang takut. Informasi yang benar akan tetap bisa dicek meskipun Bapak dan Ibu tidak bereaksi dalam 1 menit pertama. Kedua, periksa sumber informasi. Dari mana kabar itu berasal? Apakah dari kanal resmi? Apakah dari lembaga yang berwenang? Apakah hanya dari grup WhatsApp? Apakah hanya dari komentar? Jika sumbernya tidak jelas, jangan jadikan pegangan. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Ini harus menjadi kebiasaan. Apalagi jika link itu meminta data pribadi atau login. Jika ragu, jangan buka. Minta keluarga memeriksa. Lebih baik terlambat mengecek daripada cepat tertipu. Keempat, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data rahasia. Tidak ada alasan aman untuk memberikan kode seperti itu kepada orang lain. Jika ada yang meminta, segera hentikan percakapan. Kelima, jangan membayar biaya administrasi ke rekening pribadi. Jika ada yang menjanjikan
pencairan, percepatan, atau pembaruan data dengan syarat transfer uang itu sangat mencurigakan. Keenam, cek rekening dengan wajar. Jika ingin memastikan, silakan cek melalui cara yang biasa Bapak dan Ibu gunakan. Tetapi jangan sampai mengecek berkali-kali dan membuat hati semakin tegang. Jika ada transaksi, lihat keterangannya. Jika tidak ada, tetap tenang. Ketujuh, jangan membagikan data pribadi di grup atau komentar. Jangan tulis nomor rekening, jangan kirim foto KTP. Jangan kirim tangkapan layar saldo, jangan memberi informasi yang bisa dipakai orang lain untuk menipu. Kedelapan, hubungi kanal resmi jika memang perlu. Gunakan nomor atau alamat yang benar-benar resmi, bukan nomor yang dikirim oleh orang asing. Jika perlu datang langsung ke kantor layanan, ajak keluarga agar lebih aman. Kesembilan, bicarakan dengan keluarga sebelum mengambil keputusan. Jika ada kabar yang membuat bingung, jangan simpan sendiri. Tanyakan kepada anak, cucu, saudara, atau orang yang dipercaya. Jangan merasa malu. Kesepuluh, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Kalau Bapak dan Ibu ingin membantu teman, bantu dengan cara yang aman. Katakan, kita cek dulu sumbernya. Jangan langsung meneruskan pesan yang membuat orang lain panik. Ke-11, susun keuangan berdasarkan kepastian, bukan rumor. Jangan berutang karena mendengar kabar belum pasti. Jangan menjanjikan uang kepada orang lain sebelum dana benar-benar ada. Jangan mengubah rencana belanja berdasarkan isu. Ke-12, jaga kesehatan. Kabar keuangan bisa memengaruhi pikiran dan tubuh. Kalau merasa cemas, berhenti membaca pesan sebentar, minum air, duduk tenang, berdoa, bicara dengan keluarga. Jangan biarkan informasi yang belum jelas merusak tidur dan kesehatan. Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini sederhana tetapi sangat kuat. Di zaman sekarang, orang yang selamat bukan hanya orang yang punya informasi banyak, tetapi orang yang tahu mana informasi yang layak dipercaya. Dan untuk keluarga, tolong bantu orang tua membuat kebiasaan aman. Simpan nomor resmi. Ajari cara mengenali link mencurigakan. Ingatkan agar tidak membagikan OTP. Dampingi saat ada pesan yang membingungkan. Jangan tunggu sampai terjadi masalah ya, karena perlindungan terbaik bukan hanya setelah tertipu, tetapi sebelum penipuan terjadi. Bapak dan Ibu, ketika Taspen menjadi perhatian pada 5 Mei, kita tidak perlu menutup mata. Kita boleh memperhatikan, kita boleh bertanya, kita boleh mencari kejelasan. Tetapi satu hal jangan sampai hilang, ketenangan. Jangan panik dulu. Kalimat ini bukan berarti mengabaikan kabar, bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, jangan panik berarti kita ingin memahami dengan benar. Jangan panik berarti kita tidak ingin tertipu. Jangan panik berarti kita menghormati hak pensiun dengan cara yang lebih bijak. Jika ada informasi resmi, ikuti dengan tenang. Jika belum ada, jangan membuat kesimpulan sendiri. Jika ada rumor, jangan jadikan keputusan. Jika ada pesan mencurigakan, lindungi diri. Jika ada teman pensiunan yang gelisah, bantu menenangkan. Ingat, Bapak dan Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup. Sudah melewati masa kerja panjang. Sudah melewati tanggung jawab keluarga. Sudah melewati perubahan zaman. Jangan biarkan satu pesan tidak jelas merampas ketenangan yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan. Hak pensiun adalah bagian dari pengabdian. Data pribadi adalah amanah yang harus dijaga. Ketenangan hati adalah rezeki yang tidak boleh diberikan kepada rumor. Maka hari ini take away kita sederhana. Cek sumbernya, jangan klik sembarangan, jangan berikan data rahasia, jangan sebarkan kabar yang belum pasti, dan jangan panik sebelum ada kejelasan. Karena pensiunan yang bijak bukan pensiunan yang tidak pernah khawatir. Pensiunan yang bijak adalah yang mampu berhenti sejenak, memeriksa, lalu mengambil langkah dengan tenang. Sebelum kita tutup, renungkan satu pertanyaan. Apakah kabar yang Bapak dan Ibu terima hari ini membuat hidup lebih jelas atau hanya membuat hati lebih gelisah? Jika membuat lebih jelas, simpan sebagai informasi. Jika membuat gelisah tanpa sumber, jangan biarkan ia menguasai pikiran. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu dilindungi, selalu diberi rezeki yang berkah, dan selalu dijauhkan dari penipuan. Tetap tenang, tetap teliti, dan tetap jaga martabat sebagai pensiunan yang telah lama mengabdi.